Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 13. Security masih mengecek kunci. Perawat mulai memikirkan cara agar bisa meletakkan kembali kunci ruangan kepala rumah sakit. Muncul ide di dalam benaknya. Dia sengaja mengalihkan dengan cara melempar batu ke arah jendela kaca. Siapa itu? Pria parubaya itu menyorot dengan senter dan berjalan menuju asal suara. Dan ketika pria itu pergi, si perawat meletakkan kembali kunci ruangan di dalam lemari, tapi tidak di tempat yang sama. Aman, gumamnya sembari mengelus dadanya yang tadinya berdetak cukup kencang. Pagi hari, suara ayam berkokok saling bersahut-sahutan. Semua pasien telah mandi dan tentu atas arahan perawat. Selesai mandi, pasien diwajibkan berjemur. Ziko duduk di kursi yang terbuat dari kayu. Bersyukur karena masih bisa menghirup udara. Perawat wanita itu mendekati Ziko. "Apa nama kamu benar, Ziko Putra Raharja?" tanya perawat sembari melirik ke sekitar. Khawatir ada yang mencurigainya. Ziko menjawab dengan anggukan kepalanya. "Aku berikan kamu kertas dan pena. Tulis semua kisah kamu di sini. Aku akan mengirimkan surat ini ke keluarga kamu," ujar perawat itu sembari memberikan kertas. "Cepat sembunyikan." Ziko menyimpan kertas dan pena itu di balik bajunya, dan pena di saku celana. Tiba waktu sarapan. Ziko dan pasien lainnya mulai makan dengan menu sederhana. Perawat wanita terus berjaga agar perawat pria yang jahil tidak mengganggu dan memukul Ziko dan pasien lainnya. Bina menyiapkan bekal untuk Triple Z. Si kembar telah mengenakan seragam sekolah. Duduk di kursi makan bersama dengan Zira. "Mama, nanti pulang kita main ya," ajak Zahir. "Nggak bisa sayang, Mama sibuk," sahur Zira. "Mama sibuk telus," si cantik Zaira mencebikkan mulutnya. "Maaf ya sayang, bagaimana kalau kalian pergi dengan Oma?" "Mau," teriak ketiganya. "Ya sudah, makan yang banyak, setelah itu Mama antar ke sekolah." Ketiga anak kembar itu manut dengan Zira, walaupun kadang ada sedikit drama jika Bina yang menyuruh mereka makan. Tapi jika Zira yang mengatakan, si kembar langsung melakukan. Triple Z duduk di baris kedua. Zira berada di belakang setir. "Sebelum berangkat baca apa?" tanya Zira. "Baca doa," sahut anaknya dan mulai membaca doa yang telah diajarkannya dan diajarkan dari sekolah. Triple Z dimasukkan Zira di sekolahan elit. Selain fasilitas yang menunjang dan keamanan yang terpenting, sekolah tidak akan mengizinkan muridnya dijemput orang lain. Yang bisa menjemput hanya yang direkomendasikan keluarga. Dan Zira hanya merekomendasikan 3 orang untuk menjemput anaknya. Dia, Nyonya Amel selaku omanya, dan sopir kepercayaan Zira. "Pelajar yang rajin," ujar Zira sembari mengecup pucuk kepala ketiga anaknya. "Bye, Mam." Ketiga anaknya melambaikan tangannya dan masuk ke dalam gerbang yang menjulang tinggi. Di dalam perjalanan dia menghubungi Nyonya Amel. "Ya Zira, Mah hari ini sibuk?" tanyanya sembari menyetir. "Enggak, ada apa?" "Triple Z minta main ke wahana permainan. Aku tidak bisa." "Apa Mama bisa menemani mereka?" tanyanya. "Tentu sayang, Mama akan menjemput Triple Z tepat waktu." Koko terlihat suntuk. Dia terus mengacak rambutnya. "Kok, kamu kenapa?" tanya Zira yang memperhatikan. "Enggak ada," sahutnya gugup. "Antarkan berkas meeting ke meja saya." "Baik, Nona." Sebentar lagi Zelin dan suaminya akan pergi berlibur bulan madu. Dia berharap penyakit suaminya sembuh. Sebagai wanita normal, dia menginginkan itu semua. Sentuhan yang diberikan Koko membuatnya ingin lebih. Ponselnya berdering ketika dia melamun. "Tia!" teriaknya ketika melihat nama sahabatnya di layar ponselnya. "Zelin!" dia juga teriak. "Aku ada di tanah air. Kapan kita bisa berjumpa?" tanya Tia. "Siang ini bagaimana?" tanya Zelin. "Oke, aku tunggu di kafe langganan kita," sahut Tia. Zelin bergegas menuju kafe tempat mereka nongkrong. "Zelin mau kemana?" tanya Nyonya Amel yang kebetulan juga mau keluar menjemput Triple Z. "Tia baru datang. Aku mau berjumpa dengannya," sahutnya dan mengecup pipi mamanya. Zelin mengemudikan mobilnya menuju kafe. Tia duduk di pojok kafe sembari melambaikan tangannya ke arah sahabatnya yang baru saja datang. Mereka melepas rindu dengan saling memeluk. "Kapan kamu sampai?" tanya Zelin sembari duduk di depan sahabatnya. "Kemarin, dan hari ini aku sempatkan untuk bertemu dengan sahabatku yang baru saja menikah," ujarnya senang. "Aku nggak bawa kado,"
Karena menurutku orang kaya sepertimu tidak perlu kado. Semuanya pasti ada, ujar Tia sembari mengangkat tangannya dan pelayan datang menghampiri meja mereka. Memesan menu pilihan masing-masing. Ayo ceritakan bagaimana malam pertamanya, tanya Tia penasaran. Wajah Zelin tiba-tiba tidak sesenang tadi. Dia memalingkan wajahnya melihat sekeliling kafe. Zelin, kamu baik-baik saja? Tanya Tia sembari memegang tangan sahabatnya. Aku baik. Jangan bohong. Aku dan kamu sudah lama bersahabat. Wajah kamu itu kelihatan banget kalau lagi menyimpan sesuatu. Enggak kok, aku baik-baik saja. Kalau tidak mau cerita ya nggak apa-apa. Tapi saran aku jangan dipendam. Memendam masalah itu menyakitkan loh, ujar Tia menakuti. Tiba-tiba Zelin menangis. Nah kan? Sahut Zelin. Nyonya Amel membawa ketiga cucunya pergi ke wahana bermain yang ada di mall. Wanita parubaya itu sadar jika kesibukan Zira untuk keluarganya. Dan Nyonya Amel harus andil dalam merawat si kembar. Triple J terlihat begitu senang main di wahana permainan. Semua permainan dimainkan mereka. Triple Z, ini sudah 2 jam. Kaki Oma gak kuat, ujar Nyonya Amel mengingatkan cucunya yang tidak pernah merasa capek. Sebentar lagi Oma, sahut Jane. 15 menit lagi ya, tidak boleh ditawar. Yes, Oma. Si kembar terlihat fokus dengan permainannya dan berhenti ketika omanya berdiri dengan menunjuk jam tangan. Pertanda waktu mereka telah habis. Oma, kami lapar. Mau makan apa? Tanya Nyonya Amel. Zen dan adiknya melihat ke sekeliling mall. Itu ayam fried chicken. Tunjuk Jen yang hanya melihat gambar ayam yang selalu warawiri di layar televisi. Ayo kita ke sana, ajak Nyonya Amel. Tapi tiba-tiba Rizaira teriak, "Uncle!" Teriaknya dan disusul oleh kedua kakaknya. Nyonya Amel melihat siapa yang dimaksud Uncle oleh cucunya. Dan ternyata yang dimaksud adalah Sultan Haki. Pria itu sedang makan di seberang tempat fried chicken. Triple Z mau kemana? 3 cucunya berlari menghampiri Sultan Haki yang sedang duduk menikmati makanannya. "Hai Uncle," sapa ketiganya. "Hai." Sultan Haki kaget karena telah berdiri di sampingnya 3 anak Zira.
Pria itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling dan melihat Nyonya Amel berdiri tidak jauh darinya. Pria itu menganggukkan kepalanya ke wanita parubaya itu dan disambut dengan anggukan kepala. Triple Z, ayo, ajak Nyonya Amel. Bye, Uncle. Ketiganya melambaikan tangannya. Pria itu melihat Nyonya Amel membawa cucunya makan di seberang tempat dia sekarang makan. Setelah selesai makan, Sultan Hakim menghampiri ketiga anak Zira. My uncle sit? Boleh paman duduk? Silakan, sahut Nyonya Amel. Pria itu duduk di samping Zen dan Zahir. What are you doing in this mall? Apa yang kalian lakukan di mall ini? Sultan Hakim menanyakan demikian karena Triple Z mengenakan seragam sekolah. Triple Z pulang sekolah minta main ke sini, sahut Nyonya Amel. Yes, Mama is busy, sahut Zen. Sultan Hakim mengerti dengan kesibukan Zira yang menjadi orang tua tunggal serta mengurus semua perusahaannya. Is this done? Do you want to play again? Apa selesai ini kalian mau main lagi? Tanya Sultan Hakim. Ketiganya melihat ke arah omanya. Nyonya Amel memberikan izin dengan menganggukkan kepalanya. Ketiganya sangat senang dan menghabiskan makanannya dengan sangat cepat. Selesai makan, Sultan Hakim membawa Triple Z kembali ke wahana bermain dengan para pengawal dan penasihat yang mendampinginya. Bulir kecil menetes dari bola mata wanita parubaya itu. Dia tahu jika cucunya merindukan sosok seorang ayah. Bersambung.